Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Bagaimana? Apakah semuanya sudah sarapan? Ada yang belum, ada yang sudah. Nanti di pertemuan selanjutnya, alangkah baiknya kalian sarapan dulu ya anak-anak. Agar apa? Agar kita juga bisa lebih semangat dalam menerima pembelajaran hari ini. Sekarang Ibu akan cek kehadiran dulu. Apakah teman-teman kalian sudah bergabung semuanya di sini atau belum? Sebentar ya, Ibu cek dulu. Baik, nampaknya ada 3 orang siswa yang belum bergabung. Baik, kita tunggu sebentar ya anak-anak. Baik, karena semuanya sudah bergabung dalam kelas, lengkap ada 24 siswa. Sekarang mari kita melakukan pembiasaan ya anak-anak. Kita melakukan pembiasaan yaitu membaca doa dan membaca Pancasila. Nanti untuk doa hari ini akan dipimpin oleh Stefani dan kemudian Pancasilanya akan dibacakan oleh, karena tadi perempuan sekarang laki-laki, akan dibacakan oleh Raka. Sekarang silakan Stefani untuk memimpin doa sebelum memulai pembelajaran. Alhamdulillah. Karena kita sudah berdoa, maka sekarang gilirannya Raka untuk membacakan Pancasila. Silahkan. Karena kita sudah melakukan pembacaan Pancasila serta doa sebelum memulai pembelajaran. Lalu Ibu ingatkan juga untuk tidak lupa melakukan presensi di link yang sudah Ibu bagikan tadi ya di grup WhatsApp. Nanti jangan sampai terlambat, jam 7:30 diusahakan semuanya sudah melakukan absensi kelas. Sekarang sudah siap semuanya untuk memulai pembelajaran hari ini? Oke, jadi pada hari ini itu anak-anak kita akan belajar mengenai banyak hal. Salah satunya adalah mengenal letak geografis di Indonesia. Kira-kira di sini siapa yang tahu pemandangan alam? Pemandangan bawah laut, pemandangan di daratan. Ada apa saja anak-anak kira-kira? Iya, betul. Ada gunung, ada pantai, ada laut, dan masih banyak lagi anak-anak. Kira-kira kalau tadi menyinggung tentang pemandangan alam, lalu hari ini berarti kita belajar tentang apa? Iya, betul, tentang pemandangan alam juga. Tapi nanti kita juga akan belajar mengenai peta, mengenal letak geografis Indonesia melalui pemandangan alam. Nanti kita juga akan belajar mencari pokok pikiran dalam teks bacaan. Lalu kita juga akan belajar Sumpah Pemuda. Menarik ya anak-anak? Nanti sebelum pembelajaran ini dimulai, Ibu akan menampilkan satu video pemandangan alam. Kira-kira siapa yang tahu pemandangan alam apa yang akan Ibu tampilkan? Karena tidak ada yang tahu, maka ayo kita membuka buku tema 5, halaman 20 pembelajaran 3. Silakan dilihat, di situ ada 2 pemandangan alam. Apakah semuanya sudah membuka buku? Ya, bagus sekali. Di situ ada 2 pemandangan alam ya anak-anak. Kira-kira siapa yang bisa menyebutkan apa namanya dan berasal dari mana pemandangan alam tersebut? Baik, Cika sama Indra mau menjawab. Kira-kira gambar apa nak Indra itu yang di sebelah kanan? Betul sekali, ada pemandangan dari Gunung Bromo. Berasal dari mana nak Indra Gunung Bromo? Tepat sekali, berasal dari Jawa Timur, Bu. Betul. Lalu yang sebelah kiri ada pemandangan alam apa, Cika? Iya, tepat sekali, ada pemandangan dari Raja Ampat. Berasal dari Papua Barat
Betul. Mari kita berikan tepuk tangan dulu untuk dua anak yang bisa menjawab. Dua teman kalian ini sangat hebat. Oke, mari kita melihat, mari kita menyimak video yang akan disuguhkan. Berikut adalah tampilan videonya. Bagaimana anak-anak kira-kira setelah mengamati video tadi, video Raja Ampat dari Papua? Menakjubkan ya, sangat indah pemandangannya. Kira-kira kalau Raja Ampat yang dari Papua itu merupakan pemandangan apa anak-anak? Pemandangan daratan kah? Pemandangan perairan kah? Atau apa? Iya betul, tadi ada yang menjawab pemandangan bawah laut Bu. Iya betul, tepat sekali. Kalau negara kepulauan, siapa yang bisa menjawab? Kenapa sih Indonesia bisa disebut sebagai negara kepulauan? Silakan menjawab Nak Eca, kenapa Indonesia disebut sebagai negara kepulauan? Tepat sekali jawabannya. Jadi anak-anak, kenapa negara Indonesia disebut sebagai negara kepulauan? Karena Indonesia mempunyai banyak pulau dan kepulauan-kepulauan tersebut dikelilingi oleh perairan. Mari kita lanjutkan pembelajaran membuka buku tema halaman 21 anak-anak. Kira-kira di situ ada gambar apa anak-anak? Iya betul sekali, ada gambar peta Indonesia 34 provinsi. Kalau membicarakan tentang peta, pastinya kita harus mengenal 5 pulau besar yang ada di Indonesia. Kira-kira namanya apa saja anak-anak 5 pulau besar ini? 1. Pulau Sumatera, betul sekali. Yang kedua Pulau Jawa. Yang ketiga Pulau Kalimantan. Kemudian ada pulau apa lagi itu di situ? Pulau Sulawesi Bu. Iya betul. Yang kelima, yang terakhir ada pulau apa tadi yang ada di video? Pulau Papua, betul sekali. Tadi kita sudah menyebutkan 5 pulau besar yang ada di Indonesia. Sekarang kalian juga sudah mengerti mengapa negara Indonesia disebut sebagai negara kepulauan. Akan tetapi anak-anak membicarakan soal peta, dalam peta itu juga mempunyai komponen-komponen penting serta bagaimanakah cara membuat peta dengan benar. Siapa yang tahu apa saja komponen yang dimiliki peta serta bagaimana cara pembuatan peta dengan benar? Baik, tepat sekali. Jadi komponen-komponen yang ada dalam peta itu ada ada simbol, kemudian ada legenda, ada arah mata angin, kemudian ada skala, ada judul peta, itu ada teks bacaan, ada berapa paragraf? Betul, ada 4 paragraf. Karena paragraf yang keempat itu paragrafnya sedikit, jadi ibu nanti akan menunjuk 3 orang siswa saja untuk membacakan teks bacaan tersebut. Yang membaca paragraf 1, 2, 3, 4 adalah absen 1-3. Untuk nomor absen 1-3 secara bergiliran akan membacakan teks bacaan dimulai dari sekarang. Nah, semua paragraf sudah dibacakan dengan baik oleh teman-teman kalian. Maka sekarang kita akan membuka buku tema halaman 21 ya anak-anak. Ayo kira-kira siapa yang bisa menjelaskan secara singkatnya saja apa yang dimaksud pikiran utama itu? Jadi, pikiran utama itu juga bisa disebut dengan ide pokok anak-anak. Gambaran keseluruhan yang menjelaskan dari satu paragraf. Nanti itu dikerjakan di rumah ya anak-anak. Untuk halaman 21 yang tabel itu mencari pikiran utama serta mencari informasi penting. Ibu kasih satu contoh saja ya untuk pikiran utama. Kira-kira paragraf pertama itu pikiran utamanya apa anak-anak? Jawabannya sudah mendekati benar, akan tetapi pada paragraf pertama itu pikiran utamanya adalah letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Jangan lupa tadi jawaban yang sudah ibu bacakan dicatat di buku catatan masing-masing ya anak-anak agar tidak lupa. Yang terakhir anak-anak materinya mempelajari tentang Sumpah Pemuda. Buka buku temanya halaman 25.
Untuk bacaan peristiwa Sumpah Pemuda 1928 akan dibacakan oleh nomor absen 10 paragraf 1, nomor absen 13 paragraf 2, nomor absen 15 paragraf 3, lalu paragraf yang paling terakhir dibacakan oleh nomor absen nomor 20. Baik, silakan dimulai. Karena tadi kita sudah membaca serta sudah menyimak bacaan tentang peristiwa Sumpah Pemuda 1928, maka Ibu ingin menunjuk satu orang siswa. Coba absen 21, bagaimanakah kira-kira isi Sumpah Pemuda yang pertama? Baik, bagus sekali. Jadi isi Sumpah Pemuda yang pertama adalah kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Lalu yang kedua, Irza, absen 13, apa nak isi Sumpah Pemuda yang kedua? Baik, betul sekali jawabannya Irza. Isi Sumpah Pemuda yang kedua adalah kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Isi Sumpah Pemuda yang ketiga akan dibacakan oleh Rido. Baik Rido, apa nak bacaan isi Sumpah Pemuda yang ketiga? Iya, betul sekali, tepat sekali ketiga-tiganya, jawabannya sudah tepat. Mari kita berikan tepuk tangan. Jadi, isi Sumpah Pemuda yang ketiga adalah kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Adakah pengaruh dari Sumpah Pemuda terhadap kehidupan kita saat ini? Ya, ada yang menjawab, ada Bu. Apa? Ayo coba kalau ada. Nomor 1. Betul sekali. Karena adanya Sumpah Pemuda, rakyat Indonesia menjadi bersatu padu. Jadi ada kesatuan dan persatuan yang utuh yang melekat dalam diri setiap warga Indonesia. Betul sekali. Yang kedua, kira-kira ada lagi atau tidak? Betul. Kita tidak mudah untuk pecah belah karena kita selalu bersatu, karena kita selalu cinta tanah air, karena kita selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Itulah kenapa kita harus bersatu, menjaga persatuan serta kesatuan bangsa Indonesia. Agar apa? Agar kita tidak mudah untuk dipecah belah, agar tidak ada konflik juga di negara Indonesia kita yang tercinta ini. Baik anak-anak, kira-kira cukup sekian saja untuk pembelajaran kita hari ini. Tadi kita sudah membahas banyak hal, mulai dari mengapa Indonesia disebut negara kepulauan, lalu dilanjutkan kita mengenal peta Indonesia, lalu mengenal 5 pulau-pulau besar yang ada di Indonesia, juga sudah mencari pokok utama, pikiran utama dalam suatu paragraf, dalam suatu bacaan. Lalu yang terakhir tadi kita sudah mempelajari tentang peristiwa Sumpah Pemuda. Tugasnya akan Ibu share, akan Ibu bagi di grup kelas dan juga di Google Classroom ya anak-anak. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita juga mengakhirinya dengan doa yang akan dipimpin oleh, silakan Rizky dipimpin doanya nak, dimulai dari sekarang. Bu akhiri, terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.